Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 23 sampai 25 demikian. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Saudara-saudara sekalian, memiliki niat baik dan semangat yang menggebu-gebu tanpa pimpinan Tuhan yang jelas tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itulah yang ditunjukkan oleh Stefanus melalui pengalaman Musa pada saat ia berumur 40 tahun. Saat itu Musa melihat seorang Mesir sedang menganiaya umat Israel, dan dengan gegabah atas nalurinya sendiri sebagai bagian dari umat Israel, ia membunuh orang Mesir tersebut. Musa mengira bahwa mereka pasti mengerti bahwa Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Karena yang dia lakukan adalah membela salah seorang dari mereka. Ia sama sekali tidak menyangka akan ditolak. Namun itulah yang terjadi. Keesokan harinya ketika ada dua orang Israel yang sedang bertengkar dan Musa berusaha melerai, orang yang berbuat salah kepada temannya itu berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sehingga terpaksa harus melarikan diri dan menjadi gembala domba di Midian selama 40 tahun. Saudara-saudara sekalian, dari sekian banyak bayi yang dibunuh atas perintah Firaun, Musa memang diselamatkan Tuhan karena Tuhan akan mengutusnya untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi saat itu belum waktunya untuk bertindak. Tugas yang besar itu membutuhkan persiapan yang matang. Untuk itulah Musa harus berada di padang gurun Midian selama 40 tahun. Saudara, apakah saudara pernah memiliki niat baik dan saudara sangat bersemangat untuk melakukannya, tetapi semuanya justru berantakan? Mari kita minta Tuhan menolong kita melihat semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Hati yang peka untuk mengerti pimpinannya dan taat kepadanya dengan sepenuh hati. Percayalah, jika niat hati kita sesuai dengan rancangan Tuhan bagi hidup kita, suatu saat pasti ada jalan untuk membuatnya menjadi kenyataan. Namun, jika itu bukan dari Tuhan, pasti ada yang lebih baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jalani saja proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Maka akan tiba saatnya Dia akan mengerjakan rancangannya yang sempurna melalui hidup kita. Amin.